halaman 9, ya, posisi di paling kiri sebelah atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pembahasan. Fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Yang menerangkan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa pada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa penduduk Jawa itu semuanya sejak beliau hidup dan menulis kitab ini itu semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jelas? Teruskan dulu. Wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Dan akan menerangkan awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Nanti kita akan lihat yang dimaksudkan bid'ah oleh beliau. Ini sering saya sampaikan di beberapa tempat sampai malam ini. Yang dimaksudkan ternyata bukan persoalan fikih yang dibahas di sini. Lebih daripada itu persoalan akidah. Ya, jadi bid'ah pertama itu bukan masalah fikih, masalah akidah. Kata beliau ada bid'ah itu kan sesuatu yang menyimpang, keluar dari tuntunan. Jadi ada aliran-aliran yang datang ke tanah Jawa, keluar dari konsep ahlus sunnah wal jamaah, itu aliran menyimpang. Nggak benar, ya, bermasalah. Kemudian wantisyariha fi ardi Jawa, bagaimana penyebarannya di tanah Jawa? Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman, sekaligus menerangkan ya contoh-contoh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahli bid'ah itu di masa kini. Maksudnya masanya beliau. Masanya beliau. Saya baca langsung ya, saya agak cepat dan mohon izin kalau nanti ada sebagian yang saya lompati untuk menunjuk pada fokus yang kita bahas ya. Karena kalau kita bahas ini insyaallah sampai besok juga nggak kuat gitu ya. Baik. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah. Sungguh kata beliau, penduduk Jawa itu sejak dulu muslim Jawa itu seluruhnya muttafiqil ara'i wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab. Semuanya kompak. Satu sumber dalam beragama, satu jalan dalam ibadah, mereka semua ahlus sunnah wal jamaah. Saya percepat saja sampai kemudian ke paragraf yang kedua, di baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua bahkan ketiganya. Thumma innahu hadatha. Kemudian terjadilah kemudian terjadilah fi amin 1330 hijriyatan pada tahun 1330 hijrah. Ya. Tahun 1330 hijrah. Saya ulang. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kalau 1438 dikurangi 1330 keluar 108 tahun. Jadi ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kata beliau 108 tahun yang lalu dari sekarang. Ya. Beliau kisahkan. Tiba-tiba innahu hadatha fi 'ami 1330 hijriyatan ahzabun mutanawwi'ah. Muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Bukan kelompok biasa, tapi sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Ya, sudah membawa nilai-nilai agama di dalamnya. Jadi, kata beliau, tanah Jawa tadinya semuanya baik, ahlus sunnah wal jamaah. Tiba-tiba muncul aliran-aliran yang meresahkan. Berbeda dengan konsep ahlus sunnah wal jamaah, mulai menyimpang dia. Ya. Pelan-pelan. Wa ara'un mutadafi'ah. Bahkan muncul pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang. Melahirkan banyak persoalan-persoalan. Ya. Wa aqwalun mutadharibah, bahkan tidak sedikit kemudian dari pendapat-pendapat itu melahirkan singgungan-singgungan fisik. Ya, itu tidak mudah. Tayyib. Ingat betul ini ya. Saya mau sampaikan ini diperingatkan sejak 108 tahun yang lalu. Kalau Anda diberikan peringatan sehari misalnya lupa, wajar tidak? Wajar. 2 hari masih lupa, wajar tidak? Wajar. 3 hari masih lupa, wajar tidak? Anda dikasih peringatan 108 tahun, masih lupa juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Nah, sekarang ada peringatan yang berlangsung sejak 108 tahun. Ya, ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kita, kata beliau. Diingatkan 108 tahun, masih ada juga. Ini sebetulnya perlu cara apa lagi untuk mengingatkan? Nah, saya cepat dulu. Pertama, apa saja aliran itu? Ya? Apa saja aliran itu? Ini sering saya sampaikan bagian pertama ini, tapi mohon izin untuk kami tegaskan kembali, untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Baik. Di halaman ke-10, ya, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 3. Kalau Anda menghitung langsung, paragrafnya bisa yang kedua. Tapi kalau pecah bisa yang ketiga. Baris 1 sampai
3, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa minhum rafidhiyun. Di antara aliran yang menyimpang yang disebut oleh beliau bid'ah ini yang datang ke tanah Jawa. Ya, wa minhum, di antara mereka rafidhiyun, adalah aliran rafidhiyun. Rafidhiyun. Ya. 1 rafidhiyun. Kita turunkan katanya sehingga dipahami betul ya. Saya tidak terlalu senang kalau Anda menghafal sesuatu tapi tidak paham isinya. Ya. Rafidh ini menunjuk pada orang. Asalnya dari kata rafadha, yang menolak dengan keras. Ya. Bukan sekedar menolak, tapi kadang-kadang ada celak di situ. Ya, ada amarah di situ. Itu rafadha namanya. Rafud, anak arfud, saya nolak nih, gak bisa. Sambil mengecam, bisa. Itu rafadha. Kalau cuma nolak saja, tapi misal tidak disertai dengan unsur-unsur yang menjelekkan, melecehkan gitu ya, itu bisa disebut dengan radda. Ana aruddu hadza, saya tolak, saya nggak mau. Tapi kalau rafadha tidak, tolak sambil keluar nih kata-kata yang tidak enak. Kadang secara fisikal. Ya. Sifatnya disebut dengan rafidah. Rafidah. Orangnya disebut dengan rafidh. Rafidh. Kalau kemudian dijamakkan banyak, tidak hanya satu, maka dijamakkan tambah waw dan dengan dun di ujungnya. Jadi rafidhiyun. Ya, orang-orang yang menolak keras. Ya. Tayyib, di dalam sejarah kalimat rafidh, rafadha, rafidah itu hanya dilekatkan kepada orang-orang yang sangat mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sampai-sampai menolak dengan keras kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala